Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianti dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 2511131019. Baiklah, kali ini saya akan membuat video asistensi agama dengan materi akhlak kolektif. Akhlak kolektif mengatur bagaimana individu berinteraksi dan berkolaborasi dalam masyarakat, organisasi, negara, dan dengan alam demi mewujudkan kemaslahatan umum atau maslahah ammah yang berlandaskan syariat Islam. Yang pertama itu ada akhlak pergaulan. Akhlak pergaulan adalah melaksanakan interaksi sosial sesuai norma kemasyarakatan dan syariat serta memenuhi hak orang lain. Tujuannya adalah membangun persatuan, kasih sayang, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip utamanya yaitu ada empati, menyukai bagi orang lain apa yang disukai untuk diri sendiri dan membenci apa yang dibenci untuk diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu menghindari penyakit hati, tidak menyakiti muslim lain dengan lisan dan tangan. Yang ketiga tawadu atau rendah hati, tidak menyombongkan diri terhadap orang lain. Yang keempat etika usia, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Yang keenam muka manis, berwajah ceria, senyum adalah sedekah. Yang ketujuh menjaga kehormatan, tidak mudah mendengar berita buruk atau adu domba dan membela kehormatan saudara. Proporsional, menempatkan seseorang sesuai kedudukannya. Yang kedua ada akhlak berorganisasi. Akhlak berorganisasi adalah menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Sebagaimana etika dalam mengelola dan menjalankan sebuah perkumpulan atau lembaga, intinya adalah mempersatukan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama khalifah atau kepemimpinan. Pemimpin harus mengelola sumber daya dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Baik buruknya organisasi bergantung pada pemimpinnya. Yang kedua, musyawarah. Pengambilan keputusan harus melibatkan konsultasi untuk mencapai kemufakatan atau konsensus dengan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedelapan itu adil amanah. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya itu amanah, menyampaikan tugas kepada yang berhak, jujur dalam melaksanakan tugas, yang menghindari kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adil, memutuskan perkara di antara manusia dengan adil dan tanpa memihak. Tanggung jawab kolektif dan individu. Setiap individu adalah pemimpin minimal bagi dirinya dan keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Transparansi dan akuntabilitas, jujur dan terbuka, bertanggung jawab dan atas tindakan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 melarang curang. Yang ketiga itu ada akhlak berpolitik. Akhlak berpolitik itu adalah menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh melalui sarana politik yang harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum. Politik bukan hanya perebutan kekuasaan tetapi juga kulturisasi nilai. Prinsip-prinsip intinya yaitu tujuan politik mendorong kemaslahatan dan menjauhkan kemafsahatan yang sesuai dengan maqasid syahid. Selanjutnya itu ada orientasi kebijakan. Kebijakan pemimpin atau tasyaruf al-iman harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Manutun bi al-maslaha. Peran Islam berfungsi sebagai sumber inspirasi kultural dan politik di Indonesia. Nilai Pancasila seperti keadilan dan kemakmuran bernafaskan nilai-nilai Islami. Moralis politik. Pemimpin muslim harus menjadi moralis politik yang mendasarkan perilaku pada moralitas Islam dan menghindari eksploitasi emosi massa. Yang keempat itu ada akhlak terhadap lingkungan. Adalah interaksi manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang mengembangkan amanah untuk merawat dan melestarikan alam semesta, baik bumi, air, udara, tumbuhan, dan hewan sebagai anugerah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Anbiya ayat 107. Kewajiban utamanya itu ada pelestarian, menghindari kerusakan, seperti kerusakan alam akibat perbuatan tangan manusia dan dampaknya dirasakan oleh manusia sendiri, terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya itu menjaga kualitas hidup,
Pelestarian alam itu bagian dari Hifzul Hayat, menjaga kelestarian kehidupan karena lingkungan yang bersih menunjang kualitas pangan, air, dan udara. Selanjutnya itu kasih sayang terhadap hewan. Islam melarang zalim terhadap hewan, bahkan menyayangi binatang atau setiap limpa yang basah adalah perbuatan berpahala, sedangkan menyiksa atau mengadu domba binatang dapat mendatangkan laknat. Baiklah, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.